幽灵那座红色药鼎似乎变4品丹药，只有1拳丹位的青云丹肯定有。竟然把青烟鼎都拿出来了，这可是……而一些品质低的药鼎，这届的冠军我吃定了。Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, kali ini gue akan menceritakan alur film Battle Through the Heaven versi novel ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika video sama ceritanya enggak sinkron. Di episode sebelumnya Xiao Yan yang mencoba untuk bangkit dari kegagalan mencoba untuk bangkit lagi. Tubuh Xiao Yan lurus seperti pena saat dia berdiri di depan meja batu. Tangannya perlahan terulur. Setelah keheningan singkat, bibit api berwarna hijau bangkit dari tubuhnya dan membungkus di permukaan pakaiannya. Tidak lama setelah gumpalan pertama bibit api berwarna hijau muncul, kelompok api mulai terus melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, api berwarna hijau itu benar-benar membungkus Xiao Yan di dalamnya. Apakah itu semua api surgawi? Berapa banyak kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikan begitu banyak api surgawi ini? Semua alkemis di alun-alun terbuka tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka menatap Xiao Yan, yang hampir seluruh tubuhnya menjadi api, dengan tatapan tertegun. Kekuatan spiritual orang ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di panggung tinggi, suara Fama terdengar saat dia melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya terbungkus api, merasa terkejut. Dia memilih jalan yang benar sebelumnya dan memperoleh terobosan di bawah tekanan. Kekuatan spiritual yang kuat semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa penatua di asosiasi sulit membandingkannya. Dia mendapatkan cukup banyak kali ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan spiritual seorang alkemis tidak dapat dilatih secara aktif dengan suatu tujuan. Itu hanya bisa perlahan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Di benua Douki yang besar ini, ada orang-orang beruntung yang bisa memasuki berbagai kondisi aneh karena keberuntungan mereka. Di bawah kondisi yang sangat misterius seperti ini, orang-orang yang beruntung itu mendapatkan hadiah karena kekuatan spiritual mereka meningkat pesat. Saat ini, yang ditunjukkan Xiao Yan sangat mirip dengan kondisi seperti itu. Jadi, bahkan seorang Grandmaster alkemis seperti Fama tidak bisa menahan diri untuk sedikit iri. Apakah dia masih memiliki peluang untuk menang? Hai Bodong berkata dengan ekspresi dingin. Saya tidak tahu. Fama menggelengkan kepalanya, aku akan tetap berpegang pada garisku itu. Semuanya harus bergantung pada kinerja Yan Xiao. Dia akan memulai penyempurnaan. Hai Bodong sedikit mengangguk saat matanya yang melihat alun-alun terbuka tiba-tiba menjadi cerah. Di tengah alun-alun, Xiao Yan yang seluruh tubuhnya terbungkus api perlahan mengangkat tangannya. Api berwarna hijau bergelombang dengan keras keluar dari jarinya. Hanya dalam sekejap mata, nyala api yang bergejolak sudah mulai menggeliat dan membakar di dalam kuali. Saat dia melihat nyala api di dalam kuali, Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Beberapa bahan obat di atas meja batu dimasukkan ke dalam kuali obat pada saat yang bersamaan. Kali ini, penyempurnaan Xiao Yan jelas jauh lebih cepat daripada beberapa saat yang lalu. Selain itu, dia tidak lagi memiliki perasaan hati-hati atau gerakan takut saat dia melakukan tugasnya. Ketika dia mengendalikan api surgawi, dia tidak lagi ragu sedikit pun. Satu persatu, bahan obat dilemparkan oleh Xiao Yan. Setelah itu, tangannya yang lain akan mengontrol esensi halus dari bahan-bahan di dalam kuali dan menyimpannya ke dalam botol batu giok. Di bawah kondisi di mana dia menggunakan kedua tangannya bersama-sama dan melepaskan kekuatan spiritualnya ke puncaknya, bahan obat yang diletakkan di atas meja batu dengan cepat diubah menjadi bahan esensi yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris. Putri kecil dan Liu Ling yang menjadi harapan banyak orang setelah kegagalan Xiao Yan sebelumnya, yang malah dikalahkan oleh Yan Li karena kemampuan mereka yang lebih lemah. Sementara itu terdengar sorakan dari bangku penonton, mata gelap dan dingin Yan Li melayang ke arah Xiao Yan berada.
Dia menatap cara pemurnian yang anggun dan halus, kesungguhan akhirnya melintas di mata Yanli. Dari kekuatan spiritual pihak lain yang tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat serta kehadirannya yang anggun, Yanli dengan jelas memahami bahwa pemuda ini tidak hanya pulih dari pukulan yang dia terima dari kegagalannya, dan juga memperoleh terobosan pikirannya dari hal tersebut, situasi tanpa harapan. Kekuatan mental semacam ini benar-benar menakutkan, ucap Yanli. Orang ini memang memiliki dasar. Hanya saja saya tidak tahu orang tua mana yang mampu mengajar murid seperti itu. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia jauh lebih menonjol daripada murid Gu He, yang dimaksud adalah Liu Ling. Yanli dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah api yang mengamuk di kuali obatnya. Dari cermin transparan kuali obat, dia bisa dengan jelas melihat bahwa pil obat yang awalnya terbentuk berputar di dalam nyala api. Sebentar lagi aku akan berhasil. Saat dia melihat bentuk awal dari pil obat yang akan segera selesai, Yanli menguatkan semangatnya. Kebanggaan samar-samar muncul di wajahnya. Dia pasti memiliki keyakinan mutlak pada pil obat yang telah dia sempurnakan. Tangan Xiao Yan, yang terbungkus api, berulang kali bergeser ke arah meja batu. Mengikuti gerakan cepat mereka, bahan obat di atas meja dengan cepat berkurang. Di sisi lain, jumlah botol giok yang berisi esensi bahan meningkat. Saat ini, pil obat yang telah disempurnakan oleh putri kecil dan Liu Ling sudah terbentuk. Mereka memberi isyarat dengan telapak tangan mereka dan pil obat keluar dari kuali obat dan disimpan ke dalam botol batu giok. Mereka mengamati aroma pil berwarna yang berulang kali merembes keluar dari kuali obat Yanli dan keduanya mendesah lembut. Segera, mereka mengangkat kepala mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke posisi Xiao Yan berada. Saat ini, dia telah menjadi satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk melampaui Yanli. Pertanyaan tentang pihak mana yang akan mendapatkan tempat juara dari pertemuan Agung Alkemis Kekaisaran Jiama kali ini, tergantung pada kemampuan yang ditampilkan Xiao Yan. Meskipun mata Xiao Yan tertutup, indranya mampu melihat dengan jelas setiap kejadian di luar, bahkan lebih jelas daripada yang bisa dilihat matanya. Lonjakan kekuatan spiritualnya di dalam kuali obat bahkan membuatnya dapat melihat dengan jelas bagaimana ramuan obat menyatu. Tak satu pun dari bahan obat yang ditutupi oleh api berwarna hijau bahkan sedikit rusak karena suhu api surgawi, berubah dengan keinginan Xiao Yan. Pada saat ini, dia bahkan berhasil mengontrol suhunya agar sama persis dengan yang tercatat dalam formula obat. Pemurnian selesai, bahan obat di atas meja batu akhirnya benar-benar disempurnakan. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba menyingsingkan lengan bajunya. Sebuah kekuatan mengguncang dan memecahkan semua 20 botol batu giok di depannya. Setelah itu, kekuatan tak berbentuk menyedot esensi bahan di dalamnya dan melemparkan semuanya ke dalam kuali obat. Nyala api sekali lagi menjadi bergejolak pada saat ini. Kali ini, waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk memperbaiki bahan-bahannya telah berkurang hampir setengahnya dibandingkan dengan yang terakhir kali. Api hijau menggeliat di dalam kuali obat. 20 ditambah esensi bahan benar-benar terbungkus dalam kekuatan spiritual Xiao Yan dan perlahan-lahan digabung. Seperti air yang mengalir, waktu berlalu dengan tenang. Pada saat ini, hanya ada kurang dari 1 jam tersisa sampai saat ujian berakhir. Di sisi lain, aroma pil berwarna yang dipancarkan dari kuali obat Yanli semakin kaya. Pil obat yang telah disempurnakannya jelas akan segera terbentuk. Pil roh hijau 3 baris akan segera berhasil. Fama menatap tajam ke alun-alun, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan Yanli hanya dengan mengandalkan pil roh hijau 3 baris biasa. Ucap Fama. Kuali obat di meja batu tempat nyala api hijau bergulir tiba-tiba menjadi sunyi. Aroma pil samar tersebar dan pil obat bulat berwarna hijau yang seperti zamrud berulang kali berputar di dalam kuali. Saat pil obat berputar, api berwarna hijau yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, api berwarna hijau mulai menarik diri ke dalam tubuh Xiao Yan seperti air pasang.
Pada saat api hijau di dalam kuali akan benar-benar ditarik, mulut Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Api berwarna ungu sekali lagi menyembur dengan keras sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Hati Fama tiba-tiba terangkat saat dia melihat Xiao Yan sekali lagi menyemburkan api ungu. Matanya menatap tajam ke arah di mana Xiao Yan berada. Jika Xiao Yan sekali lagi gagal kali ini, posisi juara akan benar-benar jatuh ke tangan Yan Li. Pada saat yang sama, reputasi asosiasi alkemis akan rusak karena ini. Apa yang dia coba lakukan? Semua tatapan di tempat itu linglung dan bingung saat mereka melihat Xiao Yan yang terengah-engah. Apakah pil obat belum berhasil disempurnakan? Apa sebenarnya yang dimurnikan oleh orang ini? Dia benar-benar perlu mengubah nyala api. Ini adalah sesuatu yang bahkan guru tidak yakini. Ucap putri kecil. Aku tidak tahu apa yang dia sempurnakan, tapi kupikir tingkat pil obat pasti tidak akan lebih rendah dari kita, ucap Liu Ling. Hah, dia telah berhasil. Di platform tinggi Fama bergumam. Dari inderanya, dia bisa tahu bahwa api di dalam kuali obat Xiao Yan telah benar-benar tenang dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan seperti yang terjadi terakhir kali. Berdasarkan situasi ini, Xiao Yan tidak jauh dari berhasil menyempurnakan pil roh hijau 2 baris. Potensinya benar-benar sangat menakutkan. Dia mungkin berhasil karena kondisinya saat ini yang luar biasa hebat, tetapi bakat yang dibutuhkan untuk memahami trik dengan cepat dengan pergantian api setelah hanya satu upaya gagal benar-benar sangat mengejutkan. Fama memperhatikan Xiao Yan. Dia tiba-tiba menoleh, menatap Hai Bodong dan berkata sambil tersenyum, jika orang ini diberi cukup waktu, saya pikir prestasinya akan jauh melampaui kita orang-orang tua. Sudah lama sekali sejak Kekaisaran Jiama menghasilkan orang kuat tingkat epik yang bisa mengguncang benua. Saya tidak pernah meragukan dia. Hai Bodong tersenyum dingin sedingin es. Pengetahuannya tentang Xiao Yan jauh melampaui pengetahuan Fama. Orang ini bisa menciptakan Angry Buddha Lotus Flame yang bisa melukai Do Huang secara serius. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Gumam Hai Bodong. Selain itu, Hai Bodong tidak akan pernah lupa bahwa di balik penyamaran pemuda yang tampak biasa ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Selanjutnya, kita harus menunggu dengan tenang. Tatapan Fama melayang ke arah Yan Li, yang fokus pada pemurnian pil obat. Kekhawatiran masih ada di antara alisnya. Meskipun Xiao Yan telah menyempurnakan pil roh hijau, yang memiliki 2 garis, masih ada beberapa risiko yang tidak diketahui jika dia ingin mengalahkan pil obat Yan Li itu, yang detail pastinya saat ini tidak diketahui. Namun, dia saat ini tahu bahwa Xiao Yan telah benar-benar berusaha keras. Karena itu, dia hanya bisa mendengarkan takdir. Dia tidak hanya tenggelam di bawah kemunduran seperti itu, tetapi sebaliknya dia berhasil mencari terobosan dari situasi tanpa harapan seperti itu. Sungguh kekuatan mental yang menakutkan. Diberi waktu, orang ini pasti akan bersinar, ucap Nalan Jie sambil menatap Xiao Yan. Setiap kali ketika orang lain mengira dia telah mencapai batasnya, Xiao Yan akan mengejutkan semua orang. Sambung Nalan Ji. Dia memang sangat kuat. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya aku merasakan kekaguman pada seseorang seusianya. Di alun-alun terbuka, ekspresi Yan Li serius saat dia berdiri di depan meja batu. Tatapannya menatap tajam ke kuali obat. Keributan sebelumnya dari arah Xiao Yan tidak luput dari perhatiannya. Meskipun dia terkejut dengan cara Xiao Yan mengubah nyala api, dia tidak merasakan hal lain. Dia tidak tahu jenis pil obat apa yang Xiao Yan coba perbaiki dengan mengubah api, tapi dia sangat yakin dengan pil obat yang dia sempurnakan. Terlepas dari bagaimana kamu berjuang, tempat juara adalah milikku. Anda tidak diperbolehkan untuk gagal. Demikian pula, saya tidak bisa gagal, ucap Yan Li. Kali ini, dia mempertaruhkan nyawanya untuk tiba di Kekaisaran Jiama sendirian. Selama dia bisa menjadi juara dan memberikan pukulan besar bagi reputasi asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama, posisi ketua asosiasi negaranya akan terbuka untuknya begitu dia kembali.
Ketika saat itu tiba, posisinya di dalam kekaisaran Chu Yun akan meningkat tajam. Semuanya untuk kekuasaan. Keluarlah, mahakaryaku, teriak Yan Li. Telapak tangan Yan Li tiba-tiba menamparkan kuali obat saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Penutup kuali terbang dan sekelompok besar api hitam gelap berkerumun ke segala arah dari dalam kuali obat. Di tengah api hitam gelap, cahaya berwarna ungu melesat keluar. Dalam sekejap itu menyebabkan api berwarna hitam itu penuh dengan lubang. Mengikuti cahaya yang ditembakkan, aroma pil berwarna ungu yang kaya perlahan naik. Akhirnya, itu bertindak seperti kabut dengan roh, membentuk awan berwarna ungu di ruang di atas kepala Yan Li. Sungguh aroma obat yang berwarna pekat. Saat mereka mengamati aroma pil berwarna ungu yang cukup untuk menutupi seluruh meja batu, sudut mulut semua alkemis di tanah terbuka berkedut saat mereka bergumam. Setelah melihat aroma pil berwarna ungu dengan ekspresi suram, putri kecil dan Liu Ling bertukar pandang. Mata mereka memiliki kegelisahan. Melihat tingkat kekayaan aroma pil-pil obat yang telah disempurnakan, Yan Li pasti berada di antara puncak pil obat tingkat 4. Saat ini, tampaknya sangat sulit bagi Yan Xiao untuk mengalahkannya. Hahaha, api hitam di udara perlahan padam. Pil obat berwarna ungu seukuran mata naga berputar saat muncul di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Yan Li memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat berwarna ungu terbang ke telapak tangannya. Saat dia memegang pil obat, dia akhirnya tidak bisa menahan tawa liar. Haha, pil penghalang hati ungu akhirnya berhasil disempurnakan. Ini adalah pil obat yang sebanding dengan pil obat tingkat 5. Bagaimana salah satu dari Anda akan bersaing dengan saya? Haha. Tawa liar Yan Li bergema di udara terbuka menyebabkan kedua sisi kursi VIP segera turun ke keheningan sesaat. Setelah beberapa saat, banyak tatapan yang dengan cepat menjadi panas menatap pil obat berwarna ungu di tangan Yan Li dengan saksama. Pil pemecah penghalang jantung ungu, pil obat tingkat 4 puncak. Ini mirip dengan pil roh hijau 3 baris. Ini juga termasuk dalam kelas pil obat yang mampu secara langsung meningkatkan kekuatan orang. Namun, efeknya hanya berguna di kelas Dadoushi. Jika ada orang yang termasuk dalam kelas ini mengkonsumsi pil penghalang hati ungu, itu akan membuat orang tersebut meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Selain itu dan yang paling penting, seseorang dapat meminum 2 pil obat seperti itu satu demi satu ketika berada di kelas yang sama tanpa menghasilkan terlalu banyak resistensi terhadap pil obat. Dengan kata lain, selama seseorang dapat mengumpulkan 2 pil penghalang hati ungu, seseorang akan dapat dengan mantap meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Ucap Fama. Betapa tidak terduga. Saya tidak berpikir bahwa Yan Li ini benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Peluang kegagalan saat menyempurnakan pil pemecah penghalang hati ungu tidak akan jauh lebih sedikit daripada pil roh hijau 3 baris. Namun, dia sebenarnya sangat berani memperbaikinya pada kesempatan seperti itu. Dia harus tahu bahwa jika dia gagal, dia pasti tidak akan bisa keluar dari kekaisaran Jiama. Fama menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Pada titik ini, hatinya seperti bara api yang sekarat. Ini karena bahkan jika Xiao Yan berhasil memperbaiki pil roh hijau, yang memiliki 2 garis akan sulit untuk membandingkannya dengan pil penghalang hati ungu yang dimiliki Yan Li. Meskipun Two-Line Green Spirit Pill juga dapat membantu meningkatkan kekuatan orang yang mengkonsumsinya sebanyak 2 bintang, ada beberapa kemungkinan serangan balasan. Ini cukup untuk mencegah banyak orang mengambilnya. Oleh karena itu, jika seseorang memilih di antara 2 pil obat, banyak orang akan memilih pil penghalang hati ungu dan bukan pil roh hijau 2 baris. Kecuali kalau, saat memikirkan kemungkinan itu, Fama tiba-tiba mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Ketika Hai Bodong di samping melihat cara yang pertama bertindak, dia sedikit dingin dan bertanya, kecuali apa? Fama menghela napas panjang. Dia mengangkat matanya dan melirik Hai Bodong, kecuali Yan Xiao mampu memperbaiki pil roh hijau 3 baris kelas tertinggi. Dengan kata lain, itu berarti dia harus mengeluarkan api jenis ketiga. Tapi bisakah seseorang memiliki 3 jenis api?
Hati Fama dipenuhi dengan kepahitan saat dia bergumam. 3 jenis api, ya. Hai Bodong bergumam pelan sambil mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Api putih tebal yang tiba-tiba dingin dan panas yang dia lihat digunakan Xiao Yan saat itu secara bertahap muncul di benaknya. Dia ingat dengan jelas bahwa Angry Buddha Lotus Flame saat itu diciptakan oleh penggabungan Heavenly Flame berwarna hijau dan Heavenly Flame putih tebal. Dengan kata lain, sebenarnya ada api surgawi yang lebih menakutkan daripada api berwarna hijau yang belum dia tunjukkan, yang masih tersembunyi di tubuh Xiao Yan. Mungkin ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Hai Bodong mengangkat bahu, menatap pemuda di alun-alun dan berbicara dengan dingin. Fama dengan getir menggelengkan kepalanya, memperlakukan kata-kata Hai Bodong sebagai upaya untuk menghiburnya. Di alun-alun terbuka, Xiao Yan menatap pil obat bulat berwarna ungu dan ramping. Saat ini, pil lain hijau dan ungu sudah muncul. Sebaliknya, itu berarti dia telah berhasil menyempurnakan pil roh hijau 2 baris. Jadi itu, pil penghalang hati ungu. Xiao Yan perlahan menoleh dan melihat Yan Li yang tertawa terbahak-bahak. Dia bisa merasakan tatapan putri kecil dan yang lainnya menghakimi dirinya. Tampaknya mereka berpikir bahwa Xiao Yan tidak lagi memiliki kesempatan. Ah, Grand Meeting sialan itu benar-benar membuat orang frustrasi. Gumam Xiao Yan saat matanya menatap api berwarna ungu di dalam kuali. Tiba-tiba, pikirannya menjadi hitam. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya dengan lembut menggosok cincin hitam tua yang tampak kuno di tangan kirinya. Di dalamnya ada Bone Chilling Flame yang disimpan Yan Lao sebelum dia tertidur. Guru, maaf mengganggu Anda. Xiao Yan perlahan membungkuk. Setelah itu, dia meluruskan pinggangnya. Jari yang Xiao Yan memakai cincin berwarna hitam dengan lembut ditempatkan di atas api dari kuali. Dia menutup matanya sedikit dan dengan lembut bergumam, ayo, Bone Chilling Flame. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment and subscribe. Thanks you semua.